Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Prof. Ngurah dan juga ada Bu Cecil, ya, ada psikolog dan juga ada ahli virologi Universitas Udayana. Baik, kita di segmen 2 ini lebih ke yang sudah kita hadapi sekarang nih. Kalau dilihat virus corona katanya sudah ada vaksinnya ya, Prof ya. Dan itu mungkin untuk sebagian masyarakat sudah angin segar. Wah, tapi sebagian masyarakat lagi masih ada yang mempertanyakan, ya. Nah, kalau misalkan dilihat nih, Prof, kalau menurut Prof sendiri, dari misalkan kemunculan virus di awal sampai akhirnya ada vaksin, itu memang wajarkah temponya secepat ini atau seperti apa? Ya, sekarang ini pandemi. Pandemi itu artinya dampak di luar kesehatan jauh lebih besar. Jadi itu, sehingga vaksin adalah jalan keluar yang harus segera diupayakan. Kalau zaman dulu orang membuat vaksin perlu 3-5 tahun, baru ketemu bibitnya. Sekarang teknologi sudah tersedia, orang bisa membuat dalam waktu 3-4 minggu bibitnya sebelum diuji cobakan. Nah, sekarang ini adalah keunggulan teknologi, ya. Orang bisa mengembangkan teknologi, kemudian bibitnya tersedia dalam waktu 1 bulan atau bahkan kurang. Yang kemudian terjadi, semua harus melalui uji praklinis pada hewan coba, kemudian fase 1 pada manusia 30 orang, 50 orang, fase 2 200-300 orang, fase 3 sampai 3.000-9.000 orang. Semua vaksin ini dalam tahap uji praklinis, klinis 1, klinis 2, klinis 3, harus memenuhi syarat: 1, efikasi, daya efektivitas, kedua keamanan, dan ketiga dosis. Dosis ditentukan pada fase awal. Jadi kalau kemudian fase praklinis ini hasilnya baik, baru boleh dilanjutkan ke fase klinis fase 1. Fase klinis fase 1 baik, baru boleh dilanjutkan ke fase 2, demikian seterusnya. Kalaupun nanti sudah diedarkan, vaksin akan masih mengalami fase 4 namanya. Jadi begitu nanti diaplikasikan di masyarakat, ternyata ada respon yang tidak diharapkan dan proporsinya besar, vaksin itu harus segera ditarik. Masih ada kemungkinan? Masih. Sehingga apa yang ingin saya katakan, bahwa faktor keamanan dan efikasi itu dipantau dan diaudit dari sejak masa perkembangan sampai nanti bahkan sudah beredar. Jadi untuk itu sekali lagi, semua vaksin itu yang sudah diizinkan beredar itu pasti efektif dan pasti aman. Indonesia lagi ditambah dengan kerjasama dengan MUI, diusahakan juga halal. Jadi itu sudah. Jadi artinya yang terjadi, Moditya, yang terjadi adalah teknologi yang memungkinkan orang mempercepat proses ini. Tapi yang dalam pengujian fase klinis ini, semua kualitas dan keamanan vaksin tidak ada yang dikompromikan. Baik, itu untuk kualitasnya, Pak. Karena kemudian kalau untuk efektivitas untuk mencegahnya virus corona seperti apa? Nah, ini tentu tadi dua efektivitas dan efikasi, keamanan. Itu dua hal itu yang tidak boleh dikompromikan. Artinya sekarang begitu lolos fase 3, apalagi nanti sebentar lagi harus keluar lisensi penggunaan untuk pandemi, EUA, jadi Emergency Use of Authorization, itu keluar yang dikeluarkan oleh BPOM, artinya dua aspek ini sudah dijamin negara. Nah, sekarang bagaimana manfaatnya ke masyarakat, Bu Cecil dan juga Mbak Nitya? Kita vaksinasi dua tujuannya. Pertama, membuat orang memang yang divaksin menjadi kebal, tidak sakit lagi. Ya, ini misalnya untuk tenaga kesehatan harus top priority, karena dia selalu berhubungan dengan pasien. Yang kedua, perhatikan di masyarakat, tujuannya adalah mencegah, menurunkan daya tular virus di masyarakat. Itu dicapai dengan jika 70% penduduk sudah kebal. Jadi tidak perlu harus saya, Nitya nggak perlu harus. Begitu kita tahu bahwa 80% penduduk Bali sudah divaksin dan 70% mempunyai antibodi, daya tular virus itu di masyarakat sudah jauh tertekan menurun. R0, artinya ada reproductive number of virus, gitu, R0 istilahnya, itu sudah 0, sekian. Artinya perlu 2 orang untuk menulari satu orang. Sekarang ini R0-nya 3, 1 orang tertular, teoritis bisa menularkan ke 3 orang yang lain. Berarti artinya kekebalan kita meningkat. Karena itu, artinya bukan kita, saya tidak perlu harus divaksin, Mbak Cecil tidak perlu harus divaksin, tetapi komunitas itu sudah
sebagai 70% kebal, sehingga begitu ada satu yang kena virus, dia tidak menularkan Iya, tidak lagi ke menularkan orang yang lain. Lalu bagaimana dengan yang sudah pernah terjangkit? Nah, saya dengar kalau misalkan sudah pernah positif itu tidak perlu divaksin. Belum tentu. Sekarang gini, kalau dalam strategi vaksinasi itu isinya adalah kita tidak boleh membuat lubang di komunitas. Oke. Jadi harus semua empet. Jadi semua lubang harus diisi. Ditutup semuanya. Nah sekarang begitu orang pernah terpapar, kalau saja nanti sistemnya ada dan murah, dites antibodi dulu, baru divaksin. Betul. Tapi kalau kemudian sistemnya tidak ada atau bahkan tesnya mahal, vaksin saja, toh tidak ada dampak negatifnya. Jadi iya, sekali lagi lubang itu sebaiknya Ditutup, di ya. masyarakat itu harus ditutup. Jadi itu yang akan dilakukan. Sama dengan waktu PIN. Iya. Jadi pekan ilmiah polio, Iya. semua anak yang sudah divaksin pun divaksin lagi. Divaksin lagi. Karena sekali lagi Oke. tidak boleh ada lubang di masyarakat. Iya. Itu konsepnya. Dan itu juga sudah diperhitungkan ya, Prof ya. Sudah. Jadi meskipun sudah divaksin lagi itu tidak Tidak masalah ada untuk dampak. pasien. Jadi artinya tidak Baik. ada artinya kalau misalnya Nitya sudah pernah sembuh, saya vaksin lagi, ini sama dengan nyuntik air. Oh iya. Jadi, Tapi kalau misalnya Nitya pernah sembuh tapi antibodinya rendah, saya vaksin jadi tinggi, bagus. Kan itu. Jadi Oke, dampak jadi negatifnya tidak dampaknya ada. Negatifnya Gitu. tidak ada. Tidak ada, Baik. gitu. Oke, kita beralih sedikit ke Bu Cecil nih. Tadi kita sudah pure tentang virus-virus. Nah, ini kita lihat psikologinya. Karena mau nggak mau kalau kita berbicara soal apa yang gini fisik pasti juga psikologis ya Bu Cecil. Iya. Tadi dibahas juga kalau memang ada beberapa masyarakat yang mungkin mempertanyakan tentang vaksin itu efektifkah dan sebagainya, dan tadi juga sudah dijawab oleh Prof Ngurah. Aman dan efektif. Iya, aman dan efektif. Nah, kalau Bu Cecil, kenapa sih Bu Cecil ada yang tidak percaya begitu? Padahal kalau saat-saat seperti ini kan memang yang paling bisa menolong kita adalah vaksin. Harusnya kita terima dong, tapi masih ada beberapa yang tidak percaya, non-trust gitu. Itu gimana, Bu Cecil? Iya. Jadi begini, seperti dokter jelaskan, pandemi ini kan nggak enak gitu ya. Pandemi ini membuat setiap orang cemas. Betul. Gitu ya. Jadi kalau informasinya tidak jelas dari seorang ahli gitu ya, makanya kita dari kelompok mitigasi ini membawa dokter yang ahli. Iya. Kenapa kok nggak ngomong psikologi aja? Enggak, karena psikologi ini tidak bisa berdiri sendiri, sekali lagi. Jadi semua ilmu di dunia ini tidak bisa berdiri sendiri. Semua ilmu adalah terintegrasi dengan baik gitu ya dok ya. Jadi kalau orang ini nggak percaya, kenapa? Karena masa lalu lagi. Masa lalunya dia nggak ada yang bisa saya percaya. Kok saya sudah melakukan menjaga diri, tetap aja naik di kasusnya realitas yang di meningkat. sana. Nah, ketika misalnya media memberikan informasi dengan spokesperson yang seperti ini, ya, maka masyarakat itu jadi tahu. Jadi yang berbicara itu orang yang tepat. Iya, betul. Nah, dengan orang yang tepat, informasi tepat akan menimbulkan rasa trust. Nah, trust ini untuk siapa? Tidak hanya pendekatannya individu ke individu. Jadi susah kalau individu ke individu, Iya. karena kita ini sosial. Indonesia banyak loh, 400 jutaan lebih kan gitu ya. Kalau ngomong satu ke satu, nggak selesai. Makanya kita membuat analisis ini, programnya adalah program melewati televisi ini, supaya visual tahu, supaya informasi jelas. Sehingga ahli yang jelas membuat, oh iya, yang tadinya orang nggak percaya sama dirinya sendiri, kalau nggak percaya sama informasi, dia nggak akan mempercayai diri sendiri. Kemudian muncul, nah ini, virus ini menyebabkan lalai, ceroboh, nah ini maksudnya. Jadi ada sebab akibat. Jadi psikologi melihat, kenapa kok masyarakat ini? Jadi akhirnya kita tahu, oh informasinya kurang satu jalur, begitu. Apalagi Maka kami ada memilih. ketidakpastian begitu ya. Iya, Bu Cecil. iya, karena sebenarnya manusia ini ingin menguasai situasi. Jadi kalau situasi pandemi tidak terkuasai, Betul. situasi disaster, bencana tidak dikuasai. Jadi pandemi ini adalah sebuah bencana, yang bencana adalah kebetulan bencananya penyakit, namanya pandemi, dan ini virus. Sehingga masyarakat perlu tahu benar, saya harus bagaimana. Lah kalau orang yang berbicara di depan sana, di televisi atau di radio, ilmuwan yang salah, ataukah spokesperson yang salah, maka masyarakat jadi nggak percaya, ini lembaganya apa sih? Gitu. Kemudian, oh kalau gitu saya nggak percaya sama diri saya. Sehingga kemampuan dia untuk kemampuannya bertindak
bertindak itu nggak bisa, Baik. efikasinya nggak bisa, Efikasinya nggak bisa. self efikasinya nggak bisa dia. Baik, berarti kalau misalkan rasa takut atau tidak percaya itu juga salah satu bentuk mekanisme, self mekanismenya dia juga. untuk Iya, jadi mempertahankan takut rasa cemas iya. itu sebetulnya harusnya memang membuat kita mencari Waspada, informasi yang ya. benar. Betul. Jadi gitu. Jadi tidak terjadi pada masyarakat saja. Saya bagian dari masyarakat. Ya, saya Nah, juga. maka Saya saya juga harus kami ini ya para HIMSI ini, para psikolog HIMSI di mitigasi juga, kami kan bagian sama. Jadi kemudian iya kita harus menganalisis dari teori yang kita punya, dari realita yang ada, maka memilih informasinya kurang terpercaya. Betul. Begitu. Supaya tidak ada lagi ketidakpercayaan begitu ya di Betul. masyarakat ya. Padahal tadi sudah dikatakan juga oleh Prof bahwa itu sudah efektif begitu. Iya, dan Ya, seharusnya tidak ada distorsi. Tidak ada Ya. Distorsi ini membuat masyarakat memiliki stigma, saling mencurigai lembaga dan Ya, sebagainya. betul, betul. Ini tidak sehat di negara kita begitu. Betul, betul. Jadi secara mental, kesehatan mental kita jadi menurun. Begitu, Betul, Profesor. betul. Kalau kesehatan mental menurun, otomatis daya tahan tubuh juga Betul. menurun. Betul, ya. ya. Betul, Kalau daya tubuh imunitasnya menurun, turun. lebih gampang lagi Ya. terserang virus Betul, corona. iya. Oke. Nah, kita ke Prof Ngurah nih. Tadi Oke. sudah tentang virusnya. Kalau memang dikatakan sudah melalui fase proses yang sangat terjamin Cepat, begitu ya, ya, ya. sehingga aman sekali untuk masyarakat. Siap. Nah, jadi perlu tahu kita mekanisme virus itu seperti apa. Mungkin ada masyarakat di rumah yang tahu kenapa virus masuk ke tubuh, vaksin masuk ke tubuh sehingga Oke. bisa bekerja melindungi. Itu mekanismenya seperti apa? Kita akan Oke. bahas setelah segmen Oh, yang satu kalau ini. saya pikir Ditahan sekarang. dulu, Prof. Kita akan Sudah. bahas di segmen Ya, siap, satu siap, ini. siap. Saudara, kita masih akan membahas tentang topik kita hari ini, coronavirus masih ada. Masih dengan Prof Ngurah dan juga masih dengan Ibu Cecil. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.